kumpulan pada malam hari tidak ada, tapi kami percaya mereka juga tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan mereka. Kami bawa juga ke dalam tangan Tuhan. Begitu pula Tuhan, apa yang mereka rencanakan, biar Tuhan ikut campur tangan di dalam keluarga Maniti Tungguan bersama anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka yang ada di Manado. Biarlah Tuhan mereka kuatkan iman percaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Begitu pula keluarga di sini yang sudah membuka rumah bagi kami beribadah. Tuhan, Engkau tahu segala pergumulannya. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan. Tuhan bela dia dengan cara-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu jadi harapan di dalam kehidupan mereka. Sampai kepada anak-anak mereka yang ada di Amerika. Dan semua dalam keluarga mereka di Amerika. Tuhan berkati. Dan saat ini juga cucu-cucunya ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu sehat-sehatkan mereka dalam perkuliahannya. Untuk Rahel Tuhan berkati Clement juga Tuhan, sehat-sehatkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Biar pengurapan kuasa Roh Kudus ada bagi hamba-Mu. Biar pakai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami yang mendengar membawa berkat kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Biar kami kuat di dalam Tuhan. Tak lupa juga kami akan memberi persembahan. Biarlah Roh Tuhan bekerjalah bagi kami. Apa yang kami berikan Tuhan, Engkau yang memberi berkat juga bagi kami. Begitu pula hamba-Mu yang akan melayani. Biarlah urapan Roh Kudus selalu ada bagi hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menuju persembahan yang pertama. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, oh aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam, oh aku diberkati. Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur karena lewat kasih Tuhan kita boleh dipertemukan Tuhan pada malam hari ini di tempat ini, yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan dalam kehidupan kami, cuaca, semua. Tapi kalau kita ada di tempat ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini semuanya sama dengan demikianlah yang terjadi. Kita bangkit dari dan kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-8. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita semua adalah umat manusia yang dikasihi Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Nah, maka itu kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Itu tidak boleh kita pungkiri. Nah, sebagai kita orang yang percaya kepada Tuhan, nah kita kuat, kita sehat karena ada Tuhan. Nah, maka itu saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita sebagai manusia ada banyak kali tantangan, ada banyak kali rintangan, dan juga ada banyak kali juga dalam lingkungan kita, kebanyakan kita sering terseret dengan lingkungan itu, sehingga kadang-kadang kita berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namanya saudara yang dikasih, kita butuh yang namanya firman Tuhan. Dan yang kita dengar malam hari ini adalah suara Tuhan lewat Yesaya. Dan di mana dalam kitab ini berkata, kita harus cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ada waktu-waktu Tuhan yang Tuhan telah tutup. Jadi dia telah selesai sampai di sini. Walaupun saudara-saudara mau cari, sudah tidak akan mendapat lagi. Maka itu saudara yang dikasih Tuhan, dalam firman Tuhan berkata demikian, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Nah, berkenan ditemui dalam arti kata dia masih membuka pintu. Jadi jangan kita ada dosa yang bisa, ada juga dosa bisa diampuni. Ada juga dosa yang tidak diampuni. Bahkan dalam firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, dosa apa itu? Dosa yang apa? Yang ada dalam Taurat. Jadi kita hidup dulu di bawah Taurat, tatkala kita masih fasik. Nah, sekarang ini kita hidup dalam Injil. Nah, maka apa yang saya katakan tadi, ada dosa yang firman Tuhan katakan, ada dosa yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Nah, kalau kita datang kepada Injil, dosa, semua kita ini orang berdosa. Hidup di bawah hukum Taurat dulunya. Tapi ketika Yesus datang, maka dia berikan yang namanya pertobatan bagi kita. Hanya dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus, oleh Tuhan, dosa apa itu? Yaitu menghujat Roh Kudus. Kalau saudara menghujat Roh Kudus, saudara tidak percaya pada Roh Kudus itu sama dengan Tuhan. Roh Kudus itu sama dengan Allah. Dan jadi ketika saudara menghujat Roh Kudus, dalam arti kata saudara tidak pakai lagi Roh Kudus, dan yang ada hanya pikiran saudara yang berjalan. Yang ada hanya logika saudara yang berjalan. Kadang-kala logika. Ada orang yang terkutuklah orang yang mengandalkan. Sedangkan kita diajar oleh firman, kita andalkan Tuhan. Nah, makanya saudara yang dikasih Tuhan, kita yang ada pada malam hari ini, kita datang karena apa? Kita mau cari Tuhan. Karena apa? Tuhan masih berkehendak kepada kita. Mungkin ada dosa-dosa yang lama, dosa-dosa yang lalu-lalu itu kita tinggalkan itu, dan kita memulai harapan yang baru, yaitu apa? Untuk bekerja untuk Tuhan. Nah, firman Tuhan di gereja bilang tadi, kita jadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang memberikan teladan bagi orang-orang yang ada di luar sana. Karena ini kita ada kumpulan orang-orang yang eklesia, kumpulan orang-orang yang tadinya berdosa, kita dikumpulkan. Itulah yang dinamakan eklesia. Kita dari orang-orang yang gelap menjadi terang. Nah, itulah yang itu yang menjadi pikiran kehidupan kita. Kalau kita sudah dalam kehidupan yang terang, nah kita jadi terang bagi banyak orang. Nah, tatkala kita terang, maka orang lain akan melihat kita bahwa benar-benar mereka adalah orang-orang yang benar-benar yaitu mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dan ini berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi tadi
dia berkenan ditemui. Nah ini, dia dekat. Selama dia masih dekat, dalam arti kata, dia dekat dengan orang seperti ini. Ya enggak mungkin orang yang ada di tempat-tempat yang tidak beres, lalu dia mau cari Tuhan. Nah tempat kita untuk mencari Tuhan, kedekatan Tuhan ada di ibadah, ada di gereja. Ada di tempat seperti ini, perkumpulan gereja seperti ini, perkumpulan ibadah seperti ini. Nah di situ firman Tuhan dikumandangkan. Nah itu Tuhan dekat. Jadi Tuhan masih dengar ke firman. Nah ketika firman itu datang dalam kehidupan kita, merubah kehidupan kita, ayat yang ketujuh, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, selama dia dekat, baru dia tambah lagi. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Kadang-kadang begitu, ada rancangan-rancangan manusia yang tidak benar. Rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kadang-kadang rancangan-rancangan kita manusia kadang-kadang sering berbenturan dengan apa? Dengan firman. Nah makanya itu kalau ada di waktu-waktu yang lalu sifat-sifat fasik dalam kehidupan kita, nah kita tinggalkan itu. Karena kita datang di tempat ini, karena apa? Kita mau dekat dengan Tuhan. Ada orang yang dekat dengan Tuhan ada di pasar, atau ada orang yang dekat dengan Tuhan di tempat-tempat apa itu? Ya, di tempat-tempat yang tidak seperti ini, bukan di tempat ibadah. Nah, maka itu kita pula dituntut agar supaya kita tinggalkan kefasikan kita dan orang jahat meninggalkannya, rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Jadi orang ini so bagus bekerja buat Tuhan, so lama bekerja buat Tuhan. Lalu apa? Karena firman Tuhan berkata, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Berarti so pernah. Orang so ibadah sampai itu gembala ceritanya. So berapa tahun anda jadi Pantekosta? So berapa tahun anda ibadah? Oh, jadi umur 35 berarti potong 17 dia tahu tuh gereja. Apa tuh opak bilang, anak masih anak sepanggal, anak baru 35 tahun di dunia, dorang kata so begini, dorang sudah dengar firman. Kalau yang dengar firman banyak backing, sama dia nyangga. Maka dia akan mengasihani kita. Jadi kalau tadinya kita suka berbuat hal-hal yang fasik, berbuat hal-hal yang jahat, membuat rancangan-rancangan yang tidak benar, kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang muka. Tuhan tidak pernah memandang bulu. Tuhan tidak pernah pandang. Siapa dia? Oh ini. Nah, semua sama di mata Tuhan. Yang menjadi perbedaan kita adalah apa? Orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan. Orang yang benar-benar datang ibadah kepada Tuhan. Untuk apa? Ketika kita keluar dari sini, kita jadi terangnya orang. Jadi sinarnya Tuhan. Tuhan sudah bilang kepada orang, pergilah ke seluruh dunia, kabarkanlah Injil, dan siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan selamat. Jadi itu akan. Nah sama dengan orang ini. Nah rata-rata begitu. Memang sakramen beda-beda, dalam gereja ada beda-beda. Tetapi karena kita penganut seperti itu, ya kita ikuti apa yang ada dalam firman. Namanya saudara yang dikasih Tuhan, baiklah, maka dia akan mengasihi dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini ya saya bilang tuh ribuan tahun lalu sebelum Kristus. Dia akan mengampuni dengan limpahnya. Nah dengan limpahnya itu datang kepada Kristus. Dia tuh hanya bilang, mana sebagini. Enggak. Tetapi dia bilang, boleh bertobat. Jadi orang sebanyak melakukan dosa. Di antara orang ini, kalau angkat tangan siapa pernah ada dosa. Dia adalah orang yang paling fasik di dunia. Rata-rata terus berdosa, saudara. Kadang-kadang mulut, kadang-kadang ya sudah salah bilang. Yang pada intinya menyakiti hati orang. Yang pada intinya menyakiti sesama. Kita sesama jemaat yang ada. Nah mari kita sama-sama. Yang paling berbahaya adalah gesekan-gesekan karena baku-baku dapa kata. Tadi firman Tuhan belum begitu.
Ya nggak mungkin tuh orang mau nyandak satu jalan pun dia di luar sana, dia belum tahu. Nah yang berbahaya ketika dia masuk dalam perkumpulan seperti itu, ada iblis. Nah kalau ada iblis dia datang dia berkelahi. Ini. Tapi sekarang ini kan orang mulai berjalan dengan baik, suasana yang kondusif, suasana enak. Kita beribadah begini, selesai ibadah, kita dapat berkat Tuhan. Pengampunan dengan limpahnya, maka dia berikan kita pengampunan. Dia berikan kita pertobatan. Dan dia menyediakan kepada kita surga. Jadi orang yang oh kita beribadah, dia saya terus ke sana. Karena mau masuk surga, semua orang ini mau mati. Kan begitu, istilahnya semua ini mau mati. Jadi, nah sebelum kematian itu tiba, sebelum ajal itu tiba, ikutlah firman. Carilah Tuhan semasa dia berkenan ditemui, dan berserulah selama kepadanya, selama ia dekat, dia masih dekat dengan orang. Lalu apa yang terakhir? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Jadi rancangan Allah kepada kita damai sejahtera, dan kita lebarkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita. Nah kalau kita dalam damai sejahtera yang dari Tuhan, otomatis saudara yang dikasih Tuhan, di mana kita pergi dan berada, pasti kita bisa ciptakan yang namanya kedamaian. Yang tentunya kesemuanya itu demikianlah firman Tuhan. Ikut firman, jangan ikut orang. Pandang salib, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau pandang orang, kadang-kala ya sama yang tadi, ada gesekan. Tapi kalau dia iman so kuat, kalau dia dia kepercayaan so kuat kepada Tuhan, dia nyandak lihat itu dia nyandak lihat tuh ini. Kadang-kala semua kita salah, dia nyandak lihat. Dia lupa semua, dia keluar semua itu. Maju ke depan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tangannya terbuka mengulang. Kita bangkit berdiri. Kuasa, katakan tak tersembunyi kuasa. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kita sudah mendengarkan lagu yang indah, di mana kemahakuasaan Allah itu tidak tersembunyi. Maka Allah yang mampu melihat hati kita, memang itu kita berserah kepada Tuhan, kita taruh kehidupan kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita semua, dan menjadikan kekuatan baru, mempersatukan kita semua untuk kita mau maju untuk mengiring Tuhan. Kita boleh membawa jiwa-jiwa yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka itu Tuhan, biarlah Engkau yang berpengalaman dengan kehidupan kami, dan kita semua yang hadir pada saat ini, kita buka hati kita, dan biarlah kuasa Roh Kudusnya yang berfirman, kuasa Roh Kudusnya yang menuntun kita semua dalam kita menapaki kehidupan. Yang kita boleh melihat ada banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi, tapi kalau kita dituntun oleh Roh Tuhan, kita dituntun oleh Roh Kudus, maka yang pasti kita akan mampu melihat semuanya itu. Tersembunyi kuasa Allah, kalaulah di
firman Tuhan, firman yang begitu indah dalam kehidupan kami, di mana kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami rasakan dan alami, kami tetap berserah pada Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, maka dia lebih heran di mana saja dia pergi dan berada. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima berkat yang besar dari Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Malam ini kami akan memberi persembahan kedua, kami akan meniru dan memberkati apa yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih, ampun dosa kami dalam nama Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Kita memberi persembahan yang kedua. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, di luar Yesus biasa. Amin. 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 Terima kasih Ibu persembahan, dan tiba saatnya kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Kita berdiri semua, kita lakukan pujian, dan Ibu Maya kita sambut tutup dalam doa. Terima Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, pujian syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga, Allah kami dalam surga. Ketika malam ini terima persembahan kami jemaat tapi pada ini kami percaya semua dengan apa firman Tuhan, dan boleh berkumpul bersama-sama dengan satu kerinduan yang indah untuk menyembah-Mu, mencari Engkau, dan kami bersyukur walaupun cuaca kurang baik bagi kami, tapi Tuhan tetap bawa langkah kami bersekutu malam ini. Tuhan sudah memang ibadah ini dari awal sampai tamatnya boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah terima berkat-berkat dari Engkau. Dan Bapa, itu sebabnya Tuhan, mari Roh Kudus bekerja di hati kami semua. Dan firman yang kami dengar, kami juga lakukan dalam kehidupan kami, karena kami manusia yang terlalu banyak pelanggaran yang akan Engkau. Kami butuh berubah, sikap dari Engkau buat merubah kami, dan kami percaya semua itu terjadi ketika kami setia mencari Engkau. Oleh sebab itu